Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Liburan Tahun Baru, Pelabuhan Padang Bay ramai wisatawan asing. Mobil dinas Ketua DPRD Karangasem hangus terbakar di dalam garasi rumah. Menikmati keseruan bermain kano di pesisir pantai Pandawa, Badung. Kawasan wisata Ubud di Kabupaten Gianyar selalu padat dengan wisatawan saat liburan Natal dan Tahun Baru. Membludaknya wisatawan kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Namun kali ini kendaraan yang melintas di kawasan Ubud relatif lancar. Kemacetan yang biasa terjadi dari simpang Pengosekan menuju destinasi wisata Monkey Forest hingga Catuspata justru lancar. Demikian juga dari arah Catuspata ke timur menuju Desa Peliatan, tidak terjadi kemacetan dan perlambatan laju kendaraan. Rupanya Polsek Ubud bersama Dishub, Satpol PP dan Pecalang jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya dengan mengatur parkir kendaraan para wisatawan yang sering menjadi biang kerok penyempitan jalan. Kemana aja mainnya, Bu? Kita di Bali kemarin. Mana sih kita kemarin? Jimbaran ke GWK, baru sini ke Monkey Forest. Gimana, Bu, kesannya sekarang tahun ini, liburan ini? Kalau untuk darat, via darat lumayan jalanannya, banyak jalan yang macet kalau habis dari pelabuhan. Tapi kalau di seputaran Bali lancar. Pelaksanaan kelancaran, setiap penggal itu kita memberikan personil yang bertanggung jawab. Betul-betul di tahun baru ini kita bisa mengantarkan Ubud berbeda. Dan ada kelancaran, ada nuansa keramaian, tetapi tidak ada lalu lintas yang sedekat. Nah, terkait dengan hal itu juga, penertiban parkir yang selama ini berjalan, kami kedepankan untuk ini tetap tegas. Dan sampai saat ini kita bersama syukur, Pak, beberapa kita melihat lalu lintas kita tidak harus kita patroli, tetapi mereka sadar. Padahal ini tahun baru, menjelang tahun baru, biasanya parkir itu jejer. Sekarang ini kita melihat kendaraan-kendaraan tersebut sudah bisa tertata dan bahkan dia turun sebentar bergerak, turun sebentar bergerak. Wisatawan yang berkunjung di Ubud diperkirakan akan terus bertambah menjelang akhir tahun. Untuk itu, kepolisian bersama instansi terkait yang tergabung dalam Operasi Lilin Agung 2023 terus memantau dan mengamankan sejumlah titik keramaian wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Entah apa penyebabnya, mobil dinas Ketua DPRD Karangasem ini hangus terbakar di dalam garasi rumah pribadinya pada Sabtu pekan lalu. Api yang berkobar hampir membakar rumah jika pemadam kebakaran tidak segera datang memadamkan api. Saat kebakaran, Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika sedang pergi bersama keluarganya ke Kabupaten Klungkung sehingga rumah dalam keadaan kosong. Api pertama kali terlihat oleh salah seorang warga yang melintas dan langsung melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Dalam hitungan menit, pemadam kebakaran Karangasem tiba di lokasi dan langsung memadamkan api yang mulai membakar bangunan rumah berlantai 2 tersebut. Ya, kita belum tahu pasti ya penyebab kebakarannya. Yang jelas ini kan mobil dinas ini kan terbakar dengan sendirinya ya, dengan situasi rumah kosong, tidak ada orang. Jadi masih kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian apakah ini memang murni kebakaran atau memang ada hal-hal yang di luar konteks kita. Tapi waktu ditinggalkan emang
Pagar tidak dikunci ya? Mobil hampir seminggu kita nggak pakai karena kita ada acara di luar dinas, kita pakai mobil pribadi kita untuk mobil dinas taruh. Ya, buktinya hari ini kebakar gitu, jadi kita belum tahu. Nanti dari pihak yang berwajib yang melakukan penyelidikan. Menurut Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika, mobil dinasnya sudah sepekan ini tidak pernah keluar garasi. Selama tidak terpakai, kunci mobil masih tercantol di kontak dan pintu gerbang rumah juga tidak dikunci, sehingga muncul berbagai kecurigaan. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Harga ayam hidup di sejumlah pasar tradisional di Karangasem mengalami kenaikan. Kenaikan harga disebabkan permintaan yang tinggi karena masyarakat di Karangasem kerap merayakan Tahun Baru dengan memanggang ayam bersama keluarga dan kerabat. Dari pantauan di blok pedagang pasar di Pasar Terminal Karangsokong, harga ayam afkiran atau ayam merah hidup dengan berat 2 kg naik dari Rp43.000 menjadi Rp45.000 per ekor. Begitu juga ayam broiler atau ayam putih dengan berat yang sama. Saat ini harganya Rp55.000 per ekor, naik dari Rp50.000 per ekor. Menjelang tahun baru untuk tahun baru ini Bu ya, yang paling banyak dicari ayam apa sih Bu? Ayam merahnya, ayam merah biasanya. Ayam merah ya, itu per ekornya berapa Bu bisa jual? Paling enggak kalau gemuk ya Pak, ya 50, kalau kurusan 45. Kalau broiler Bu? Broilernya 55 yang 2 kilo. Yang 2 kilo ya, kalau yang beratan 1,5? 2 kilo. Kalau yang beratan 1,5? 40. 40 ya. Yang paling ramai biasanya orang nyari ayam untuk tahun baru berapa hari menjelang tahun baru Bu? Bilang besoknya tuh. Ramai dah Bu ya. Dalam sehari kalau misalnya tahun baru berapa Bu biasanya habis? Enggak mesti ya. Nggak mesti. Paling enggak 30-an. 30 ekoran habis Bu ya. Seperti tahun sebelumnya, pedagang yakin harga ayam hidup di pasaran akan terus naik sesuai dengan tingginya permintaan. Dan biasanya setelah tahun baru, harga ayam akan kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.